Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya putra dan putri yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini kita semua dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Mari kita buka di halaman 124, mengamati kerajinan dari tanah liat. Ana dan teman-teman mendapat tugas dari Bu Mira. Mereka mendapat tugas membuat kerajinan. Mereka membuat kerajinan dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Benda apa sajakah yang dibuat dari tanah liat? Nah, di sini sudah ada bendanya ya. Nah, ini ada gambar yang pertama. Nah, itu ada cangkir dan gelas yang terbuat dari tanah liat. Lalu gambar kedua ada celengan yang berbentuk ayam. Lalu gambar yang ketiga, ya ini terbuat dari tanah liat juga. Ini pot bunga. Dan yang gambar keempat, ini terbuat dari tanah liat juga ya. Nah, ini adalah bentuknya seperti guci. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang terbuat dari tanah liat. Selanjutnya mari kita buka di halaman 127, membuat bangun datar prisma. Sekarang kalian amati bentuk vas bunga yang dibuat Ana. Gambarlah bentuk vas bunga tersebut seperti gambar di samping ini. Ya. Nah, nanti silakan digambar. Nah, vas bunga itu membentuk bangun ruang. Bangun ruang seperti gambar di samping disebut prisma. Coba perhatikan gambar prisma di samping. Prisma di samping alasnya berbentuk segitiga. Alasnya itu yang bawah ya, atau yang di atasnya. Ini adalah alas. Ya. Nah, prisma yang alasnya berupa segitiga disebut dengan prisma segitiga. Nah, dapatkah kalian menunjukkan ruas-ruas garis pada prisma tersebut? Nah, ruas garisnya pada gambar tersebut adalah ya AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Nah, itu adalah ruas-ruas garis pada prisma segitiga. Sekarang mari kita buka di halaman 129. Yuk perhatikan percakapan antara Ana dan Wayan. Ana. Teman-teman, tempat ini menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Kita harus membersihkan tempat ini kembali. Wayan. Betul, Ana. Tempat ini menjadi berantakan. Kita harus merapikannya kembali. Ana. Kita harus bekerja sama untuk membersihkan dan merapikan tempat ini. Ahmad. Marilah kita lakukan segera.
Nah, itu adalah cerita tentang keadaan ya di suatu tempat yang dimana tempatnya ini becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Dan akhirnya Ana, Wayan, dan Ahmad ya membereskan dan merapikan tempat itu. Baik, selanjutnya di halaman 134. Coba perhatikan gambar 3.17. Ya, yang dimana di situ ada gambar mobil ya, dan kendaraan yang lainnya. Yang dimana ya itu terdapat polusi udara di jalan raya. Nah, kendaraan bermotor mengeluarkan asap ya ketika di jalan. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara atau pencemaran udara. Nah, polusi ini bisa berasal dari emisi gas kendaraan maupun asap yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh pabrik. Nah, itu adalah ya polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, mobil, dan yang lainnya. Nah, mari kita buka di halaman 135. Mengamati bentuk-bentuk kendaraan. Perhatikan kendaraan yang lewat di jalan raya. Kendaraan-kendaraan tersebut tergolong jenis kendaraan darat. Selain di jalan raya, adakah kendaraan darat lain? Nah, kereta api adalah jenis kendaraan darat yang melintas di rel. Model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi kerajinan. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini dengan seksama. Nah, ini adalah ya ada gambar mobil, kereta api, ya, mobil box, kereta api, kemudian mobil pribadi, dan motor. Nah, itu adalah gambar kendaraan. Nah, silakan diamati model kendaraan di atas. Apakah kalian dapat membuat model kendaraan seperti di atas? Nah, apakah bahan yang diperlukan untuk membuat model tersebut? Nah, untuk bahannya bisa terbuat dari tanah liat atau tanah liat yang berbentuk lilin. Ya, silakan kalian amati ya gambar-gambar dan nama-nama bangun ruang sisi datar. Nah, di sini ada contohnya sebuah tabung ya. Tabung ini ada atap dan ada alas. Atap ini yang di atasnya, kemudian alas ini yang bagian bawah. Nah, untuk rusuk itu adalah yang ditunjuk oleh arah panah ya, yang garisnya ya untuk membentuk suatu bangun datar. Nah, untuk yang selimut ya bisa ditunjukkan pada arah panah. Nah, itu adalah selimut. Selimut ini ya namanya sisi ya, sisinya. Nah, di sini ada nama-nama bangun ruang sisi datar yang dimana ini ada kubus, ada balok, ada prisma segitiga. Kenapa prisma segitiga? Karena alasnya atau alas dan atapnya berbentuk segitiga. Lalu prisma segi empat. Ini alas dan atapnya segi empat. Nah, lalu ada lagi prisma segi 5 karena alas dan atapnya berbentuk segi 5. Nah, di sini juga ada 5 segitiga. Kenapa 5 segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Dan
5 segi 4. Nah, ini alasnya berbentuk segi 4. Nah, dan juga di sini terakhir ada 5 segi 5. Yang dimana bentuk alasnya ini segi 5. Nah, itu adalah nama-nama bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang mari kita buka di halaman 136, membuat bangun ruang kubus dan balok. Kalian telah membuat model kendaraan dengan plastisin. Sekarang cobalah membentuk plastisin seperti gambar berikut. Itu gambarnya kubus dan balok dari plastisin. Bentuk yang pertama dibuat dengan sisi-sisi sama panjang. Bentuk yang kedua dibuat sisi-sisi berbeda ukuran seperti gambar di atas. Bentuk yang kedua dinamakan balok. Kedua bentuk plastisin di atas termasuk bangun ruang. Bangun ruang di atas memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Ruas-ruas garis pada bangun dinamakan rusuk. Gambarlah bangun ruang di atas seperti berikut. Nah, di sini ada dua gambar kubus dan balok ya. Nah, di sini ya, diperhatikan gambar pertama di gambar kubus ini ada titik sudut, sisi, dan rusuk. Begitu juga di gambar kedua, gambar balok, di sini ada titik sudut, sisi, dan rusuk. Nah, itu adalah bangun ruang kubus dan balok. Nah, kubus dan balok memiliki titik sudut, sisi, dan rusuk seperti gambar di atas. Baik, sekarang mari kita gambar ya. Mari kita gambar sebuah balok yang dimana kita akan menentukan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, coba perhatikan. Ya, pertama mari kita lihat ya sisinya terlebih dahulu yuk. Nah, di sini ya ada tulisan sisi ya, yang dimana ini adalah selimutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi banyak sisinya ada berapa? Iya, benar, ada 6. Sekarang mari kita hitung banyak rusuk. Nah, untuk yang rusuk bisa dilihat yang paling bawah ini ada arah panahnya. Nah, ini adalah rusuk ya, atau di materi sebelumnya namanya garis, ruas garis ya. Ini adalah rusuknya. Ayo kita hitung yuk. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Oh ya, ada lagi ya, dan 12-nya. Jadi banyak rusuknya ada ya, banyak rusuknya ada 12. Pinter. Nah, sekarang mari kita hitung titik sudutnya ada berapa ya. Banyak titik sudutnya. Yuk kita hitung. Nah, titik sudut ini ya, yang titik warna merah, yang dimana titik sudut ini diimpit oleh dua rusuk ya, diimpit oleh dua rusuk. Nah, mari kita hitung titik sudutnya yuk ya, yang titik warna merah ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi banyak titik sudutnya ada ya, benar, ada 8. Nah, itu adalah cara mencari jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut. Ya, sekarang mari kita lihat contoh benda bangun ruang. Nah, di sini
ada bentuk bangun ruang dan bentuk bendanya. Nah, yang pertama bentuk bangun ruangnya ini berbentuk bangun ruang bola. Nah, untuk bendanya ini ya bisa seperti bakso, kelereng, buah melon, dan semangka. Nah, itu adalah bentuk bangun ruang bola. Nah, bentuk yang kedua ini bentuk bangun ruang tabung. Nah, untuk bentuk bendanya, nah ini seperti tong sampah, pipa paralon, kue astor, dan drum. Nah, yang ketiga untuk bangun ruang kubus. Nah, ini bentuk bendanya seperti dadu, bak mandi, kotak kardus, dan puzzle warna. Nah, yang terakhir gambar keempat ini bentuk bangun ruang balok. Untuk bendanya ini seperti lemari, kotak snack, kotak kapur, dan kotak TV. Nah, itu adalah macam-macam bentuk bangun ruang dan atau beserta bentuk bendanya. Baik, cukup sekian dan terima kasih kalian semua sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah diterangkan kalian semua dapat memahaminya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.